Oke Om, sebelum kita jawab ya Om, nih kita sekalian buat juragan kita di Jakarta sana. Dia pesen banyak ya, lumayan. Jadi dia pesen sen copotan ya, yang new 2004. Terus holder kanan kiri atau saklar kanan kiri ya. Nih. Terus speedometer AC yang 2004 ya. Origin dual pokoknya mah, nih udah kita kemas. Terus pesen kabel body. Nih Om, kabel bodinya. Terus ini behelnya original khusus 2004 ya. Ini lengkap ya Om pesanannya. Silahkan dicek lagi. Oke, kita naikkan ke TikTok biar ada transparansi ya, gaspol. Sikat gaskeun. Nih juragan Jakarta nih, borong. Paket sampai berapa juta ini? Oke, kita bahas Kang ya. Jadi ini pakai bahasa Sunda ya. Intinya dia nanya, Om kenapa motor saya kok sering banget stang sernya kena ya. Stang sernya itu kena, biasanya oblak sih biasanya ya. Stang sernya itu oblak. Nah ini penting banget nih buat temen-temen. Kita belajar bareng aja ya. Nggak ada yang menggurui atau niat menggurui atau gimana. Mudah-mudahan kan bisa bermanfaat ya. Nah jadi gini teman-teman, krek as itu ya, apalah bahasanya teman-teman yang so expert ada yang memang bahasa-bahasa expertnya ada banyak lah. Pokoknya di saya udah krek as aja yang mudah dipahami semua orang ya, atau bandul ya. Nah teman-teman, jadi yang untuk dianalisa pertama di krek as ini dulu nih, maaf ya, ini nih. Biasanya, nih mohon maaf nih, biasanya kalau ganti stang ya, jarang banget ada yang mau memperhatikan gitu. Misalkan nih si pen ini, pen bawah ya, pen backend. Biasanya ini tuh begitu masuk ada yang longgar mas. Ada yang longgar tapi tidak diinformasikan biasanya. Kenapa sih di beberapa mekanik, prinsip mekanik, entah siapapun gitu, di beberapa itu biasanya dilas di sini, bagian sini dilas. Fungsinya untuk apa? Biar ini nggak geser. Atau pas dalam kondisi ini longgar ya, ini bisa disiasatin gitu. Jadi nggak akan ke kiri atau ke kanan gitu ya, karena ini beresiko, sangat beresiko. Nah jadi ini dilas biasanya Kang. Om apa Kang nih? Ya itulah. Jadi ini dilas biar dia nggak geser. Nah kenapa sih sering kena stangnya? Ini di luar setelan ya, jadi ini di luar karbu, oli samping kayak gitu, itu ngaruh banyak, ngaruh berat banget. Dan itu udah dibahas sedemikian seringnya sama saya, bahwa settingan irit, jangan berharap pengen ngibrit gitu. Yang jelas irit itu pasti merusak mesin, itu aja udah. Kalau dari kita nggak usah banyak inian lah, teori ya. Jadi intinya kalau bukan dari masalah atas, ini masalah kerkas. Nah kita bahas lagi ya, ini sebenarnya udah dibahas di YouTube Aden Buso ya. Nah untuk kerkas ini kita lihat dialannya. Jadi asal jangan, kan di beberapa bagian itu kan, di beberapa bukan mekanik, di beberapa kondisi ketika ngebongkar nggak semua orang punya alat dial kan, nggak semua orang punya alat dial yang buat apa namanya krek as gitu kan. Nah pentingnya punya alat itu, maksudnya punya alat sendiri, kita bisa mantau hasilnya berapa kayak gitu dan kondisinya seperti apa. Jadi ada nih, saya beberapa kali nemuin ini di luar kasus yang tadi ya, di luar kasus yang ini ya, kita sekalian aja nih. Jadi si krek asnya itu dia kan biasanya kalau yang normal dia cuman ke atas dan ke bawah ya kenanya. Misalkan ini terlalu ke atas, ini terlalu ke bawah misalkan ya, cuman gitu doang kan. Nah ada di beberapa stang ya yang kalau dibilang bahasa nyelenehnya itu ngerut gitu ya. Jadi nggak rata gini, jadi dia pelentang-pelentong gitu, atau pernah dielas atau apa. Nah itu yang bikin nantinya getar tuh ngaruh banget kalau di krek as ya.
terutama di as ini kanan kiri ini ngaruh banget, luar biasa ngaruhnya. Dan ini bagian sini ini semua masuk bearing itu masuk biasa ya, masuk biasa tetap, cuman dia nggak ada spelling, maksudnya nggak ada yang toleransi ya, nggak ada yang jarak gitu, jadi pas aja ngepres tetap masuk di sini. Kadang-kadang yang maaf ya, yang kurang mengerti mungkin ya, memang baru ngebongkar 2 tak, bearing masuk longgar, dielas lah sama dia di sini. Inilah yang bikin nanti si krek as nggak bebas ya. Jadi originalnya racking itu sebelah kanan itu langsung masuk mas, langsung masuk, tep di sini langsung masuk. Jadi dia nggak ada keras harus dibakar harus apa segala macam, enggak. Nah justru pertanyaan ketika bearing masuk sini susah masuknya. Nah ini yang pertanyaan, ini harus free ya. Jadi mas kelonggaran nggak jangan gitu ya, tapi seret juga jangan gitu. Jadi biasa aja masuk set, kalau didorong tuh masuk plek. Nah dia digoyang-goyangin gini nggak goyang. Nah itu yang bagus kayak gitu ya. Jadi yang sebelah kiri kayak gini, kalau sebelah kanan kan biasanya suka ada longgar, nah itu tinggal dilas aja, nanti dimiling lagi ulang. Terus derat perhatiin bagus dan enggaknya. Kalau pas ngebelah kayak gini deratnya jelek, jangan berani-berani masang ya, jangan langsung dipasang gitu kayak gitu. Terus apalagi intinya kalau pas lagi dibongkar di dia dulu harus bener dulu, minimal toleransinya di bawah 0,05 ya. Jadi jangan lebih dari itu kalau bisa. Biasanya geter biasanya. Kalau di kita ya sebisa mungkin 0,01 lah. Maksimal paling jauh 0,02 harusnya gitu. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk sebelah kiri juga sama, jangan sampai dia gini tuh. Jadi bengkok-bengkok kayak gini. Maksudnya nggak, kan biasanya cuma ke atas, ini atas, ini bawah gitu kan. Kita getok, turunin gitu kan, atau gimana gitu kan. Kalau yang di sini bengkok, di sini bengkok, di sini. Jadi gimana ya? Kayak bekas pukulan lah. Nah, makanya ini jangan kalau nggak ada kuncinya di sini, ini jangan dipukul. Kadang kan nggak ada, kita nggak punya kunci 19 sok 19. Kita pukul nih. Wah, udah kacau dah pokoknya, mau udah kayak gitu-gituan. Mendingan kalau nggak punya alat, mendingan jangan. Serius, kalau saran kita, mendingan jangan ya. Jangan maksain kayak gitu. Karena itu bakal ngerugiin. Ya, kayak gitu aja. Kurang lebihnya tinggal ditambahin aja, atau kalau ada pertanyaan silahkan komen aja, gaspol.